Ya, di mana teorema 4 ini dituliskan seperti ini ya, bahwa tidak ada bilangan rasional R, ini pelambangan saja ya, R misalnya bilangannya itu sedemikian sehingga R kuadrat itu nilainya sama dengan 2. Oke, seperti biasa teorema berarti harus ada pembuktian. Nah, untuk membuktikan ini akan lebih mudah dengan menggunakan bukti tak langsung. Ya, kenapa? Karena mungkin salah satu tipsnya adalah lihat pernyataan pada teorema ini menggunakan kata tidak, ya, berarti menggunakan ingkaran. Berarti akan lebih mudah mungkin ya membuktikannya dengan bukti tak langsung. Berarti kalau bukti tak langsung kan kita tinggal menegasikannya saja ya. Yang asalnya tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga kalau menggunakan bukti tak langsung dinegasikan tidaknya hilang, berarti kita andaikan ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Ya, masih ingat ya, ini lambang ini dibacanya sedemikian sehingga. Ini jadi sedemikian sehingga. Nah, karena bukti langsung berarti kita andaikan ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Ini bukti langsungnya berarti ya, kita belajar istilahnya. Nah, jika kita mengandaikan ada bilangan rasional ini, nah karena dia bilangan rasional kan, tadi definisinya bilangan rasional dia bisa dituliskan dalam bentuk A per B ya. Itu lanjutannya, karena berarti dia bisa R ini bisa kita sebut dia sebagai A per B. Dia berbentuk pecahan, tadi syaratnya B-nya tidak sama dengan 0. Dan dia adalah berbentuk bilangan prima relatif. Sederhananya seperti itu ya. Nah, lalu kenapa bilangan relatif? Masih ingat bilangan prima relatif yaitu bilangan yang FPB-nya itu 1 gitu ya. Nah, misalnya ada bilangan 2 dan 3, maka dia relatif prima ya karena FPB-nya adalah 1. Tapi kalau 2 dengan 4 bagaimana? Nah, 2 dan 4 FPB-nya adalah 2, berarti 2 dan 4 dia tidak relatif prima. Nah, kenapa kita ambil relatif prima? Ini yang paling sederhana kan ya bilangan rasional. Itu misalnya yang paling ini aja kan, misalnya 2 per 3 gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya dia berbentuk seperti ini, R-nya adalah A per B, berarti kalau kita kuadratkan kan A per B ini adalah seperti ini ya. Kalau R kuadratnya kita kuadratkan, kalau R-nya kita kuadratkan, maka sama saja dengan kita mengkuadratkan A per B. Maka dia adalah sama dengan 2. Nah, karena pernyataan ini tadi. Nah, dari sini, ya, karena A dan B-nya adalah anggota bilangan asli, ya. Kalau A dan B anggota bilangan bulat, berarti kan dia anggota bilangan asli, ya kan? Nah, maka akan berlaku A per B kuadrat sama dengan 2. Ya, aljabar biasa, nah berarti kan akan berlaku ini ya. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, selanjutnya dari A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, kita akan terlihat ya bahwa bilangan ini, ya si A kuadrat ini adalah si 2B kuadrat, maaf 2B kuadrat ini, seinian ini adalah bilangan genap. Nah, kita lanjutkan ke sebelahnya. Bilangan genap. Ya kan? Kenapa? Karena ini pola dari bilangan genap itu kan adalah 2n ya. Berarti bilangan apapun kalau dia 2n ya, mau n-nya apa gitu ya, apalagi kalau b-nya ini jelas adalah bilangan asli, pasti dia adalah bilangan genap ya. Artinya b-nya 1, 2 kali 1 kan 2, berarti ini dia bilangan genap. Kalau b-nya 100 berarti kan 200. Kalau b-nya 3 ganjil,
3 kuadrat, 9, 9 kali 2, 18 genap ya. Berarti 2B kuadrat itu adalah bilangan genap. Karena 2B kuadrat itu sama dengan A kuadrat, maka A kuadrat juga otomatis adalah bilangan genap. Nah, dari sini apalagi yang kita mulai. Kalau A kuadrat itu adalah bilangan genap, ya. Ini misal saja ya. A kuadrat bilangan genap, ya, maka A-nya juga pasti adalah bilangan genap. Ini tadi contohnya, ya. 16 misalnya kan. Ini kenapa jadi 16? 16, ya. Kalau P kuadrat, nah ini kenapa jadi P? Misalnya P, ya, P kuadrat itu adalah 16. Maka P-nya adalah sama dengan 4, ya kan? Maka dia pasti adalah genap. Tadi syaratnya A dan B-nya adalah bilangan asli, ya, jadinya diambil hanya yang 4. Nah, jadi karena A kuadrat bilangan genap, akibatnya A juga bilangan genap. Kalau A bilangan genap, berarti dia, kembali lagi ya, bisa kita tuliskan dengan bentuk 2T. Dengan syarat T-nya adalah anggota bilangan asli, ya. Kalau A sama dengan 2T, berarti kita kembalikan, kan tadi pembahasannya mengenai kuadrat-kuadrat. Kalau kita kuadratkan A kuadrat itu, maka nilainya menjadi 4T kuadrat, ya kan ya? Menjadi A kuadrat sama dengan 4T kuadrat. A kuadrat tadi, ya, dari sini sama dengan 2B kuadrat. Nah, kita substitusikan. Berarti 2B kuadrat sama nilainya dengan 4T kuadrat. Ya, dari sini kita jalankan saja. Berarti kalau kedua ruasnya kita bagi 2, B kuadrat itu akan sama dengan 2T kuadrat. Dari sini, ya, ini kan sama polanya ini dengan ini, ya. Tadi karena A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, maka 2B kuadratnya bilangan genap, ya. A kuadratnya bilangan genap. Karena dari pola ini 2B kuadrat. Berarti begitu juga dengan B kuadrat sama dengan 2T kuadrat. Karena 2T kuadrat ini apa polanya adalah pola bilangan genap, maka otomatis apa? B kuadrat juga adalah bilangan genap. Mengikuti akibat ini tadi berarti B juga adalah bilangan genap. Ya, jadi dari langkah sini ke sini itu sebenarnya kita ingin mengidentifikasi si A ini bilangan genap kah ganjil, ya. Si B ini bilangan genap atau ganjil, itu sebenarnya intinya, ya. Nah, kesimpulannya kan kita dapatkan bahwa ternyata A itu adalah bilangan genap dan B itu adalah bilangan genap. Itu, ya, yang kita dapatkan dari informasi bilangan genap ini. Nah, dari sini, ya, dari pernyataan A bilangan genap dan B bilangan genap, ini merupakan pernyataan kontradiksi. Nah, kenapa kontradiksi? Karena di awal tadi, ya, kalau kita memisalkan R itu adalah A per B, maka si A per B itu selain dia berbentuk bilangan pecahan, A per B itu dia juga merupakan, di mana A dan B-nya itu merupakan bilangan yang relatif prima, ya, atau EPB-nya tadi nilainya adalah 1. Berarti kalau dia relatif prima, maka kalau salah satunya itu dia genap, maka biasanya salah satunya itu harusnya dia merupakan bilangan ganjil. Ya, kalau dia relatif prima. Tapi kalau ganjil dengan ganjil mungkin, ya, dia relatif prima. Tapi kalau salah satunya itu genap, biasanya salah satunya yang lain itu adalah bilangan ganjil. Nah, disitulah terjadi kontradiksi. Jadi terjadi kontradiksi karena A dan B itu adalah relatif prima, ya, karena si R-nya tadi rasional tadi, ya. Harusnya tadi A-nya itu bilangan genap. Kalau A-nya itu bilangan genap, maka B-nya haruslah bilangan ganjil. Disinilah kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, berarti pengandaian kita bahwa ada bilangan rasional yang dia itu
berlaku R kuadrat sama dengan 2, itu berarti ditolak karena salah, karena terdapat kontradiksi. Ya, karena pengandaian kita tadi ditolak, maka terbukti ya bahwa tidak ada bilangan rasional R yang dia itu sedemikian sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Nah, begitu pembuktian untuk teorema 4.